Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya pun. Ya, kakak-kakak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini sama-sama kita diberikan kesehatan, kekuatan, baik nikmat iman, nikmat sehat. Ya, hari ini kita masih bisa bertatap maya di ruang virtual GMAT untuk membahas kembali ke modul 1.1, tapi modul 1.1 ini yaitu masih tentang bagaimana kita merefleksi. Jadi di modul 1.1 pertemuan yang ke 1.13 C itu kita refleksi gitu kan, merefleksikan refleksi. Jadi refleksi yang sudah kita laksanakan kita refleksi lagi gitu Kak, apakah benar-benar sudah tujuannya itu konsep paradigma tentang pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid itu sudah kakak kakak kuasai seperti itu. Jadi di modul 1.1 ya seperti itu yang mau kita tuju ya Kak ya. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati, untuk kesepakatan bersama masih sama seperti sebelumnya. Ya, bagaimana menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand ketika ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita jauh melangkah membahas apa yang menjadi pembahasan utama di modul 1.1C ini, silakan kakak-kakak, kalau kemarin itu ketua kelas yang memimpin berdoa, mungkin untuk hari ini Kak Apris bisa pimpin doa Kak, silakan Kak, bergantian kita Kak. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kakak-kakak yang hebat, sebelum memulai acara pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak. Terima kasih, aplaus untuk Kak Apris. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi terbukanya open minded ya, terbukanya pemikiran kita untuk menerima hal-hal yang baru dan meningkatkan apa yang sudah ada pada diri kita. Baik, selanjutnya kakak-kakak yang saya hormati, ini tujuan luasnya, kemudian tujuan utama kita tatap maya ini dan mempelajari 1.1 yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi, kakak-kakak untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak mampu memahami konsepnya gitu ya, pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Jadi apa sih pentingnya refleksi bagi kita, bukan hanya sebagai guru ya, sebagai manusia di kehidupan dunia ini ya, tentu apapun profesinya perlu melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, maka ketika dihubungkan dengan keberpihakan murid seperti apa gitu, jadi kakak-kakak paham tentang hal tersebut gitu. Yang kedua, kakak-kakak dapat mengimplementasikan
menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kita review lagi apa yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu. Ada beberapa model yang sudah familiar. Boleh nggak kakak membuat model sendiri? Boleh, ya. Kalau yang kita kemarin kita familiar pelajari, ada model topi refleksi, ada tangga refleksi, ada segitiga refleksi, ada 4P atau 4F, ya, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan kedepannya seperti apa. Itu model-model dalam refleksi. Selamat datang Kak Agus Wendro. Lama tak berjumpa ini. Sehat Kak ya? Silakan menyesuaikan Kak Agus. Nah, Hendro. Ada Hendro Prasetyo dan Agus Wendro. Sama-sama dari SMA 1 Pagelaran. Mantap. Sip. Kemudian kakak-kakak yang saya hormati. Nah, tujuan dari sesi kali ini yaitu kakak-kakak menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, selama ini kakak menulis dari modul 1.1, mungkin sebelumnya juga sudah pernah menulis. Jadi kakak-kakak analisis tulisan yang kakak lakukan selama ini. Tulisan refleksinya apakah memang sudah sesuai apa belum atau seperti apa gitu ya. Jadi merefleksikan refleksi itu hari ini kita. Ya. Agendanya ada 2, analisis tulisan refleksi, nanti kakak analisis tulisan refleksi kakak. Kemudian bagaimana hasil analisisnya Kak? Hasil analisisnya seperti apa, nanti kakak tuangkan di link Padlet ya. Hasil berbaginya juga nanti kita tampilkan juga di link Padletnya. Ya. Selanjutnya kakak yang saya hormati, kita analisis dulu. Kemudian kakak-kakak ya, ini gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Ini bisa dipoto atau seperti apa ya pertanyaannya. Bagaimana saya menulis refleksi dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 3, kapan biasanya, entah pagi kah, malam kah, atau seperti apa, atau setelah pembelajaran saya langsung menulis refleksi. Apa aja yang ditulis? Nah, yang kedua, bagaimana perasaan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan pertanyaan ini. Boleh kakak-kakak di screenshot, boleh nanti pertanyaannya. Kemudian tuliskan jawabannya di link Padlet ya. Kak, di link Padlet yang akan saya bagikan di chat room. Seru ya. Ya. Oke, di chat room. Nah, itu link Padletnya Kak. Kayak kemarin tinggal plus terus dituliskan. Nah, kakak-kakak silakan bisa di screenshot atau di foto pertanyaannya sebagai pemandu ya Kak ya. Jadi sesuai pertanyaan aja. Bagaimana saya menulis? Saya menulis ini kapan dan sebagainya ya. Disesuaikan saja Kak, sesuai dengan apa yang kakak kerjakan selama merefleksi tiap-tiap modul gitu ya. Silakan Kak. Ada pertanyaan Kak? Monggo. Kakak. Ya. Karido, maaf lagi sambil Zoom ya. Oke Kak, menyesuaikan Kak. Oke, sudah semangat. Iya, makasih. Ya, sarapan sudah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, Kak. Monggo Kak. Sudah terbuka link Padletnya? Yang lain? Ada kendala?
Ya, apa yang bisa saya lakukan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif gitu kan. Siapa yang bisa membantu saya misalkan ya rekan sejawat kayak Ervita misalkan dengan KRI ya sesuai sesuai yang dialami saja lah gitu. Kak Rizky ini ada ya? Belum cek sound dulu Kak Rizky. Ada ya? Belum ada kayaknya. Buka kayak link Padletnya ya Kak. Kasih jempol dulu kalau memang tidak ada kendala Kak. Nggak kebuka lupa. Loading. Sinyal mungkin itu Kak, Kak Apris. Mungkin Kak, loading nggak berhenti-berhenti nih. Halo, selamat datang Kak Rizky. Selamat datang Kak Rizky. Wah, tumben ini. Baru selesai ngajar Kak. Iya Kak, ini tadi lagi orientasi juga PPG Kak. Mantap. Lancar semualah ya Tadi. kegiatannya. Semangat Enggak terus sih, lah. itu habis jualan. Itu habis jualan itu Jualan apa Kak Endro? biasa di sekolah saya itu ngampas itu. Jualan Yang apa sih kan bro? dulu ini. Jualan Berdil apa gimana? Apa ini? Terus gitu kesiangan ngampas. Tadi ke sekolah saya itu. Jadi bos COD-an taktis. ya? Iya, COD-an. bos taktis itu. Enggak Kak. Ya, tuliskan sesuai pertanyaan ya Kak ya. Refleksikan yang sudah Kakak tulis selama Kakak mengikuti pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.3. Pertanyaannya ini Kak, eh, di link Padlet yang sudah saya kirimkan. Nanti saya kirimkan lagi kalau ada yang baru masuk.
Aman ya Kak ya, nggak ada kendala ya. Tapi Kri aman ya. Ya, ini 09.00, 15 menit lagi nanti kita tampilkan di Padlet bersama ya, Kak. Pendidik yang ada di sekolah yang berkualitas adalah terbiasa belajar tentang pembelajaran. Sekarang kan mudah ya Bapak Ibu ya mencari sumber belajar dengan dunia yang semuanya sudah serba digital, serba online. Yang penting mau ya, yang penting mau. Yang disediakan oleh kementerian juga sudah ada melalui apa? PMN. Di situ Bapak Ibu kalau mau kulik di PMN itu kan banyak sekali sumber belajar yang tersedia yang bisa diadopsi oleh Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran di sekolahnya. Selain PMN, kita juga diminta untuk kombel. Ada kombel sekolah, ada kombel mungkin dalam satu kecamatan ya. AKB itu kan ada dalam satu kecamatan. Itu bisa untuk ajang Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensi, bisa untuk saling berbagi, bisa untuk berkolaborasi. Yang berikutnya terbuka untuk menerapkan praktek baru. Apakah selama ini ketika Bapak Ibu guru mengajar masih pakai cara yang lama? Jadi pergantian kurikulum kita kan sudah berapa kali uji ya Bapak Ibu ya? ST yang ke-13, sekarang kurikulum merdeka. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara fundamental sama, hanya namanya saja yang diganti. RPP dari dulu kita nyusun RPP kan? Ya, sekarang namanya modul saja.
Kakak-kakak dikasih nama ya Kak ya di Padletnya ini biar tahu ini punya siapa gitu, tulisan siapa ya. Ini ada yang sudah mempublikasikan fokus refleksi pengalaman mengajar hari itu selesai kegiatan yang tulis pengalaman mengajar. Ini punya siapa ya? Dikasih nama Kak. Devi Amelia Setiawati. Devi ini siapa ya Kak? Itu akun Chromebooknya operator sekolah. Oh, punya Kak Eri. Paling Pak Dwi paling. Oh Pak Dewi. Keluar aja, dikeluarin. Oke, oke. Pak Dwi ada nggak? Kak Dwi ada. Oh, kalau ada berarti dikeluarin aja. Udah keluar nih. Silakan anak-anak yang tidak berkenan, silakan masuk ke kelas. Yang dapat ditanyakan, silakan masuk ke kelas. Silakan. Nggak ada, kenapa? Semangat Kak Eri. Jangan garuk kepala terus, ge. Garuk kepala terus gatel enggak. Biasa sambil anu ngopi sambil ada temennya kopi. Oke, siap. Nggak enak kalau dilihat. Iya.
Ayo Kak, sudah Kak, dipublikasikan dulu. Kalau Belum, masih nomor 5 Oke, ini, Kak. siap. Nggak apa-apa Kak, 5 dulu publikasikan, nanti lanjut lagi gitu. Yang penting ada namanya dulu.
Oke, Kak Alidiari ini, wis. Kak Hendro ya. Selamat bergabung, Kak. Pak Rido, aku pindah ke PC, bisa nggak Pak? Siap, bisa. Tolong diterima, Monggo. tolong diterima. Oke, siap, Kak. Ada permintaan masuk nggak Pak minyaku? Belum, Kak. Oke, udah tunggu ya. Yang baru masuk tak share lagi link pengerjaan Padletnya ya. Kemudian tulis sesuai pertanyaan yang ada di slide. Bapak-bapak yang bisa boleh 3:15:20. Kemudian dilanjutkan lagi. Terima kasih. Ngopi Pak. Wes aku. Oh alah, kene iki. Kopi lah. Iya, Pak. Oh, aku jeruk nang kene. Yo, karo wong Sidoarjo.
Sudah hampir 1 jam ini Kak. Yang bisa dipublikasikan, publikasikan dulu Kak. Silakan. Oh, siap. Kak Fikri sudah ini ya, sudah memberikan refleksinya di Jamboard sudah. Sudah Kak. Ini yang satu ini fokus refleksi ini siapa ya? Waduh, nggak tahu itu. Lagi. Oke, good, luar biasa. Baik, Kak Fikri, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Silakan Kakak presentasikan. Saya boleh di take down ya, yang slide yang ini. Sambil yang lain tetap menulis, nanti kita saling berbagi refleksi sekitar 20 menit ke depan. Kak Fikri, silakan mempresentasikan hasil refleksi dari berapa pertanyaan? 6 pertanyaan kalau tidak salah tadi ya, luar biasa. Jadi kita selalu disuruh berpikir gitu ya dengan keadaan yang kita alami gitu. Ya, walaupun keadaannya darurat nih kan. Di kantor rame Enggak, nih Kak. Kak Fikri. Ya, Gimana? Oke. Kalau keadaannya rame nih di kantor ini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Oke, tadi kan langsung aja di pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul. Gimana Kak? Maaf Kak Fikri, bisa ditampilkan Padletnya? Waduh, kayak mana? Oke, ya, share screen, jendela Padletnya dibuka, dibagikan. Ini soalnya saya bagi-bagi itu Kak, dibuat apa namanya? Saya buat dibagi jendela gitu loh Kak. Oh, Windows ya, di Windows. Iya, Oke, Windows-nya. Jadi yang pertanyaannya Coba biar saya aja ya. gitu. Oh iya Kak, siap. Soalnya pertanyaannya kan nggak saya tulis juga itu. Jadi saya lihat pertanyaan. Oke. Gak apa-apa Kak. Kelihatan ya? Siap, itu punya Pak Eri itu sebelahnya. Oke. Punya Kak Fikri, silakan Kak Fikri. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kan ada pertanyaan, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis, yaitu jawaban dari saya dengan refleksi yang pengalaman belajar saya dapat memahami lebih dalam materi yang saya pelajari. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri serta merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa yang depan. Terus saya biasanya menuliskan refleksi itu setelah selesai modul atau setelah melakukan meeting dengan teacher atau dengan Kak Edo. Yang saya tulis yaitu mengenai materi apa yang sudah didapatkan, prosesnya, dan penerapannya bagaimana. Kemudian di nomor 2 itu ada bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi dan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus merefleksi. Saya merasa yang pertama itu merasa bingung untuk memulai menulis refleksi karena perlu banyak pemikiran yang muncul dan apa yang harus saya sampaikan. Itu masih bingung. Kemudian saya merasa puas karena telah berhasil mengevaluasi diri saya karena refleksi itu kan cerminan pada diri saya. Dan saya juga termotivasi melihat kemajuan yang telah dicapai dan motivasi bagi saya itu untuk belajar sepanjang hayat atau terus belajar. Kemudian hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Terus hal apa yang masih menjadi tantangan ya. Setelah konsisten menulis refleksi, saya mungkin sudah merasakan beberapa peningkatan seperti lebih mudah memulai. Saya mungkin sudah menemukan cara untuk mulai tulisan refleksi dengan lebih lancar, lebih baik. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau membuat kerangka sederhana. Terus lebih fokus, kemudian lebih fokus, kemudian lebih terbiasa untuk fokus pada aspek-aspek penting dari pembelajaran yang saya pelajari. Terus lebih jelas dan terstruktur. Terus lebih objektif, mungkin sudah lebih objektif dalam mengevaluasi diri sendiri tanpa terlalu banyak menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Terus nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri. Saya menggunakan rubrik dengan cara memahami terlebih dahulu, kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian membuat rencana untuk perbaikannya seperti apa. Dan di nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi agar lebih baik lagi, keterampilan apa yang harus saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam, mendalam ke diri saya. Di nomor 5 itu yang saya butuhkan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mengasah kemampuan menganalisis, mengembangkan keterampilan berbahasa, meningkatkan kejujuran pada diri, dan melatih kemampuan menulis. Dan nomor 6 yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif, siapa yang bisa membantu. Dan yang bisa saya lakukan, pertama membuat jurnal refleksi, catat kegiatan pembelajaran, menganalisis apa yang berjalan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, ikut pelatihan pengembangan seperti PKG ini, kemudian melibatkan peserta didik untuk meminta umpan balik dari peserta didik, terus mengadakan refleksi pengalaman belajar.
dengan peserta didik. Mungkin itu Kak dari jawaban dari saya. Terima kasih. Keren, luar biasa ya. Secara penulisan, secara merefleksikan apa yang sudah direfleksi sebelumnya, ya detail-detailnya juga sudah kena. Bahkan di poin ke-6 ini ya membuat jurnal catatan-catatan gitu ya, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana penerapannya. Kemudian ya salah satunya melakukan kegiatan pelatihan gitu ya untuk mengembangkan diri juga gitu kan, bagian dari peningkatan profesi juga. Kemudian ya paling ujung ya mengajak peserta didik kita untuk sama-sama melakukan refleksi gitu. Apa yang sudah dipelajari, apa kekurangan saat memberikan materi pembelajaran itu kan. Itu ujungnya pasti kita sama-sama dengan peserta didik untuk melakukan refleksi gitu Kak. Luar biasa apa yang disampaikan Kak Fikri. Ini sih sudah lumayan mantap, ini keren kok. Ya, jadi fokus pada kekuatan ya. Beberapa esensi yang bisa kita ambil bahwa ya fokus pada kekuatan diri gitu ya. Kemudian memperbaiki yang kekurangan saat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kuncinya adalah kakak-kakak ya, perbaikan berkelanjutan ya. Kunci dari refleksi itu perbaikan berkelanjutan menggunakan framework Gibbs dan Burton serta model-model refleksi gitu ya. Itu. Jadi fokusnya luar biasa, sudah menggunakan rubrik yang berpikir kritis ya. Memang benar kalau kita melakukan refleksi itu pasti kita kritis terhadap diri sendiri terutama ya. Bagaimana penggunaan berbahasa kita juga diasah seperti itu ya. Kemudian ada tanggapan Kak dari Kak Fikri, apa yang disampaikan Kak Fikri oleh teman-teman yang lain? Monggo. Ada tanggapan Kak? Sudah keren, luar biasa ini. Silakan, ada lagi yang mau berbagi atau ada yang masih mau berbagi? Kak Eri, mana ini? Di perpus apa di bawah? Kak Eri, monitor. Kak Eri. Keren Kak Fikri, luar biasa. Ya, ya. Monggo, silakan berbagi dengan teman-teman. Nanti ya Kak, saya Apa yang sudah lagi ditulis. ngasih pengarahan ke anak-anak OSIS sebentar. Oke, siap. Pembina OSIS. Lanjut. Oke. Ada tanggapan Kak dari apa yang disampaikan Kak Eri, Kak Fikri nih? Ya. Kak Eri ya menulis refleksi berdasarkan apa yang sudah saya alami. Yang saya tulis biasanya berdasarkan kendala-kendala yang terjadi. Bukan hanya kendala ya Kak ya. Artinya kalau ini fokusnya bukan asset based thinking kemarin, deficit based thinking. Bukan hanya kendala tetapi apa yang menyenangkan juga silakan. Oh, perasaan saya semangat, perasaan saya bahagia itu bagian dari bukan hanya kendala gitu ya. Tapi yang baik-baiknya juga dituliskan gitu. Kemudian bingung karena dalam beberapa teori masih belum paham dan penerapannya. Oke. Alhamdulillah kalau bingung berarti ada yang berputar-putar di isi kepala Kak Eri ini kan. Kemudian mencoba menghubungkan antara teori yang dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam situasi nyata. Bisa jadi sulit. Ya itu tantangan Kak. Nah tantangan. Jadi ketika berpikir seperti itu, apa langkah penerapannya ke depan itu kita pikirkan juga itu Kak. Kadang-kadang saya merasa kesulitan untuk melihat kaitan langsung antara konsep teori dan pengalaman pribadi. Oke.
Kesulitan ya, oke. Balik lagi refleksi. Teori kemarin tentang berpusat pada peserta didik, kemudian berdiferensiasi. Tinggal kita compare saja, Kak. Kita gabungkan antara yang materi yang kita dapatkan dan apa yang sudah kita terapkan gitu selama menjadi guru. Ada enggak sih yang seperti ini gitu kan, sesuai materi yang dipelajari? Saya yakin sudah ada gitu. Hanya belum tahu saja bahasanya seperti itu ya. Selama ini saya menggunakan rubrik panduan yang ada di LMS. Menurut saya, refleksi yang tajam memerlukan waktu dan kedalaman pemikiran. Oke, ya, merenung gitu ya. Sebenarnya bukan hanya dituliskan saja. Ketika kita ngopi di belakang rumah sambil merenung, ngelamun gitu. Kadang-kadang kan pikiran kita ada yang berpikiran, oh ya saat mengajar mungkin, oh tadi seperti apa. Itu bagian dari refleksi diri juga, Kak. Ya, saat nyantai di perpustakaan dan sebagainya setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, yaitu bagian dari refleksi juga gitu. Menulis refleksi secara tergesa-gesa dapat membuat analisis menjadi dangkal. Keren. Jangan terlalu dalam juga, Kak. Susah naik nanti ya. Ya, yang di depan mata saja gitu ya. Boleh lah, ya, secara kritis gitu ya kita mengkritisi apa yang sudah kita laksanakan gitu. Tapi tetap usahakan tetap easy going gitu ya, kayak tetap slow, santai, jangan gegabah gitu kan. Kemudian kolaborasi dengan guru ya, tadi bagaimana siapa yang bisa membantu gitu ya. Diskusi dengan sesama guru PJOK atau guru lain di sekolah memungkinkan Anda mendapatkan perspektif baru. Ya, paradigma baru tadi ya, cara berpikir yang baru dari apa yang sudah kita alami selama ini. Oh, ternyata ada mispersepsi gitu. Ada mispersepsi, ada perbedaan beberapa pandangan pemikiran, ternyata kita samakan. Oh, begini konsepnya. Anda bisa meminta mereka untuk oh ini bahasa-bahasa Anda bisa meminta mereka ini ya paham juga saya untuk beri atau berbagi pengalaman reflektif mereka sendiri. Praktik adakan sesi berbagi atau diskusi reflektif dengan kolega secara berkala. Boleh MGMP, KKG, kalau gurunya lebih dari satu sekolah, lebih dari satu dalam satu sekolah, ya bisa ngobrol sambil ngopi gitu ya. Ikut daya kelompok reflektif guru, ya itu tadi peran-peran komunitas pun perlu ditingkatkan gitu ya, sebagai bagian dari peningkatan kompetensi kita. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Kak? Mungkin ada lain yang ingin berbagi? Cukup keren semua. Ya, Anda bisa meminta mereka gitu. Ini bahasa-bahasa. Ada yang mau ditambahkan, Kak Fikri? Cukup Kak, kayak udah mantap semua itu. Iya. Tinggal yang lain ini kayak Rizky Alparisi, Pak Alifan ini, mana ini Monggo, jawabannya? Kak. Iya, kalau nggak di Padlet, bolehlah disampaikan langsung, Kak. Sebelum Iya, kita lanjut gitu. ke slide berikutnya. Pak Alifan ini mana ini sama Pak Rizky ini? Ya. Ayo, diminta oleh ketua KKG langsung itu, Kak. Yo. Jangan garuk-garuk kepala aja itu Pak Alifan itu. Woy, Ngopi lagi. Sebenarnya denger enggak ini? Tahu itu. Ayo Kak, silakan Kak. Nggak perlu dipadat lah, disampaikan saja apa yang Kakak refleksikan selama pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Yang lain mana ini ya? Kok berkurang ini jadinya?
Kak Eko mana ya, Kak Eko ya? Belum menyapa ini, Kak Eko. Kak Eko. Kak Rizky, monggo Kak Rizky. Siap, hadir. Monggo Kak. Disampaikan saja. Kakak refleksikan hasil refleksi kakak sama pembelajaran di modul 1.1 dan sampai 1.3 Kak. Sementara nyimak dulu ya Kak ya. Monggo siapa Kak Rizky boleh, Kak Eko boleh. Sebelum kita ke slide berikutnya Kak. Bolanya coba tanya Bumi. Bolanya kemarin pakai Bumi. Kak Rizky deh, ayo silakan Kak Rizky. Saya kasih waktu seluas-luasnya. Waduh. Di share screen-nya Kak. Pertanyaannya ini. Nah, ini pertanyaannya. Silakan Kak. Satu-satu itu ya Kak jawabnya Kak ya. Iya, ya di ini aja lah, disesuaikan saja. Boleh satu-satu ya, boleh ini. Yang kakak rasakan, yang kakak pelajari, yang kakak apa peristiwanya, kedepannya seperti apa. Sebenarnya ini pertanyaan pemantik saja. Silakan disampaikan saja Kak kalau Oke, refleksikan, baik, refleksi. Sedikit saya sampaikan analisis menurut saya. Yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Bagaimana saya menulisnya itu sementara lebih sering ke ATM ya Kak ya, amati, tiru, dan sedikit-sedikit dimodifikasi. Kemudian biasanya sih saya menulis itu kalau sudah diberikan tugas dulu gitu Kak ya, maksudnya sudah ditugaskan kemudian di situ dikasih waktu untuk mengerjakan, ya disitulah kesempatan saya untuk menulis refleksi itu gitu loh Kak. Cukup beragam sih Kak yang saya tulis, mulai dari pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu Kak. Mungkin itu sih Kak sementara. Oke Kak. Ya sementara ya. Oke. Kalau sementara masih ada lanjutan ya Kak. Iya Kak. Nanti sambil dilanjut. Ya. Swallow aja, slow. Kebetulan ya udah main. Gimana? Gimana Kak Rizky? Kebetulan apa tadi? Oh agak bocor Kak mikrofonnya Kak. Oke siap. Oke Kak, kita lanjut ya. Terima kasih. Artinya ya selalu ya di modul refleksi ini kita ya
3 pertemuan tatap maya kita bahas tentang modul 1.1 tentang paradigma berpikir, kemudian refleksi. Itu artinya Kak, karena kakak-kakak sudah ada pengalaman dalam mengajar, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa apa yang sudah kakak alami selama mengajar, tentu ada paradigma cara berpikir yang mungkin bukan salah ya, belum bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman ya, belum bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman peserta didik, karena tentu 10 tahun yang lalu peserta didik kita berbeda dengan 10 tahun yang akan datang. Itu dinamis sekali Kak. Jadi kalau sebelumnya Gen Z kita mengajar, sekarang kita mengajar Gen Alpha dan dinamikanya sangat luar biasa. Maka perlulah refleksi gitu, perlulah perenungan bagaimana merubah perspektif paradigma kita berpikir PJOK selama ini gitu. Jadi kakak-kakak setelah akhir sesi ini, kakak-kakak bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya kepada keberpihakan kita sebagai guru PJOK pada murid. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mengimplementasikan. Nah, ya, jadi kakak mempraktekkan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ada macam-macam ya Kak ya, model refleksi, ada topi berpikir, ada tangga refleksi, segitiga refleksi, kemudian 4P atau 4F ya. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan seperti apa. Jadi model-modelnya kakak bisa kembangkan sendiri sesuai minat kakak gitu dalam menulis refleksi. Sampai sini ada pertanyaan Kak? Cukup? Bungkus? Cukup. Cukup, bungkus ya. Bungkus karet 2, pedas. Oke, baik Kak, kita sudah di akhir sesi luar biasa di pertemuan kelima ya, pertemuan tatap maya kelima ini. Hanya 1 JP tapi ya seperti biasa lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Kalau lebih kita bisa saring kembali gitu. Dan harapannya kakak-kakak memang selalu terjaga semangatnya, 5 positifnya selalu ada di dalam diri kakak. Silakan Kak, kita open cam terlebih dahulu, kita foto di sesi terakhir ini. Yuk kita laksanakan foto bersama, kasih gaya terbaiknya. Saya cari cahaya dulu agak gelap. Oke Kak Eko open cam, Kak Dian bisa open cam terlebih dahulu. Ya, yang lain? Monggo, saya take down dulu biar kelihatan semua ya. Iya. Oke. Kasih gaya terbaik. Oke. Lagi ya, Kak. Sekali lagi. Mohon maaf. Mau gaya apa terserah lah. Pusing pala boleh. Ya pusing pala semua. Oke. Sip. Kok belum dapat ini ya pusing palanya, sekali lagi Kak. Sekali lagi Kak. Sekali lagi. Pusing pala. Ini gara-gara tugas ini kan. Tapi tetap semangat. Oke, pusing pala kakak Eri ini. Pembina OSIS luar biasa, kegiatannya mantap. Oke Kak, itu dari saya ya di pertemuan tatap maya 11 C3 merefleksikan refleksi. Mudah-mudahan Kakak sebagai guru PJOK bisa kembali selalu merefleksi apa yang sudah Kakak lakukan selama pembelajaran, itu harapannya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
karena hilaf itu selalu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun sebentar sedikit, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan kebermanfaatan kita di kemudian hari. Amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Ada yang masih mau didiskusikan, Kak? Sudah bisa saya stop record? Oke ya, sudah ya, saya stop record ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.